Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Shalom. 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 Katakan kiri kanan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berita baik, berita sukacita, berita damai sejahtera, biarlah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Kita tahu bahwa kita hidup sampai hari ini hanya karena kemurahan Tuhan, kebaikan Allah. Bahkan kita terus dituntun oleh kebenaran. Tanpa firman kita hidup dalam kegelapan. Kita bersyukur karena kesempatan indah masih Tuhan izinkan kita ada di hari ini, di minggu keempat 2023. Sekalipun cuaca hujan, dari semalaman sudah hujan. Bagi orang yang tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, ini lebih enak tidur, lelap. Tapi bagi orang-orang yang tahu hari ini adalah hari Sabat Tuhan, suka tidak suka, mau tidak mau, Roh Kudus terus mengingatkan, ini hari Sabat. Sehingga dia dimampukan untuk bergerak, menyiapkan diri, beribadah. 6 hari lamanya engkau bekerja, hari ke-7 hari buat Tuhan. Mengapa? Supaya kita dikuatkan kembali, diisi lagi hati batin kita, apa janji firman Allah untuk kita miliki. Sehingga pekerjaan esok dan seterusnya dapat kita lakukan lagi dengan baik. Dalam terang firman Tuhan. Dari bacaan kita 2 Korintus 3 ini diberi tema pelayan-pelayan dari perjanjian baru. Sama dengan topik yang ada dalam bacaan kita. Siapakah pelayan-pelayan perjanjian baru? Siapakah mereka? Ada apa dengan mereka? Itu pertanyaan. Pelayan-pelayan perjanjian baru adalah orang-orang percaya sesungguhnya. Itulah yang disapa oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Ayat yang kedua, kamu adalah surat pujian. Jadi pelayan-pelayan Kristus itu adalah orang-orang yang digambarkan seperti surat. Kita tahu surat pastinya. Sekarang sudah pakai surat ya. Dulu pakai surat. Surat informasikan kepada orang tua, kepada kekasih, kepada anak pakai surat. Sekarang cuma pakai jari-jari saja sampai. Surat pujian. Orang-orang percaya adalah surat pujian dari Kristus. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Surat-surat itu surat yang terbuka. Bagaimana orang tahu? Bagaimana orang kenal? Ya kita tahu pasti surat ya. Kalau tertutup orang tidak bisa tahu apa isinya. Orang tidak bisa lihat. Tapi menjadi surat pujian, orang kenal kita, orang dapat baca kita, dibaca oleh orang lain. Paulus mengatakan orang-orang percaya di jemaat Korintus, kamu adalah surat pujian yang dapat dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Dapat dikenal dan dibaca dari sisi mana? Bagaimana orang bisa baca? Dan bagaimana orang bisa kenal? Ya hidup kita sesungguhnya. Hidup orang-orang percaya. Bagaimana hidup mereka? Dapat dikenal, dapat dibaca, dapat dilihat. Ya. Artinya kehidupan orang-orang percaya itu menjadi kesaksian. Tanpa kita harus banyak bicara, tapi lewat hidup kita, orang bisa kenal Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana orang kenal kita? Wong sapa aja tidak pernah misalnya. Bertegur sapa, say hello, kasih selamat pagi pun tidak bisa. Jalan udah bilang macam kapal kayu begitu. Bagaimana orang kenal kita? Oh dia orang Kristen kan? Ini dalam hidup sehari-hari. Menjadi surat pujian Yesus. Orang memuji kita, puji Tuhan karena seluruh hidup yang orang lihat, kenal, orang baca.
Bapak Ibu Saudara, surat kalau dia kusut, kira-kira orang mau lihat gak? Tidak. Tidak suka. Surat kalau tulisannya pun tidak begitu jelas, orang bilang ini surat apa ini? Kan begitu. Apalagi kalau tertutup, apa isinya tuh antara tahu. Diabaikan begitu. Itu sama dengan garam. Garam kalau tidak menggarami, orang buang dan injak-injak gitu. Tidak ada harganya. Tidak ada nilai. Karena tipu orang Kristen. Tapi lah Kristen cuma Kristenan. Apalagi kalau Kristen hanya muncul 1 tahun 1 kali. Ya. 24, 31. Penuh persekutuan gereja. Tapi habis itu dia nyelamnya sampai hampir berbulan-bulan. Nanti kalau ada apa-apa bertanya majelis, cari majelis. Ya. Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini penuh dengan berbagai keadaan yang kadang-kadang kita tidak suka. Masalah bisa datang, sakit bisa datang, persoalan bisa datang, apa saja. Tapi kalau kita dekat Tuhan, pasti Tuhan kasih buka jalan. Tuhan kuatkan kita. Ya. Karena menjadi surat pujian. Paulus bilang, kamu jemaat Korintus menjadi surat pujian. Yesus dipuji-puji melalui hidup kamu. Biarlah Yesus juga dipuji, diagungkan, dapat dikenal, dapat disaksikan lewat hidup umat Tuhan. Jemaat Pengharapan Wit Percetakan. Surat yang jelas, surat yang bersih, surat yang mudah dilihat, mudah dibaca, mudah dikenal. Oh dia, oh anak muda itu toh, oh hidupnya begini-begini, kan senang orang tua dengar. Hamba Tuhan juga senang dengarnya. Tapi jangan kau bilang, oh anak muda itu, oh keluarga itu, begini. Macam tumpah hati, sedih begitu. Apalagi jauh dari persekutuan. Sudah dikunjungi berulang-ulang kali, tapi tidak pernah respon. Nanti kalau ada apa-apa baru, ketinggal dia sudah. Begitu kan? Tentu tidak bisa. Karena itu berulang-ulang. Diingatkan, dinasehati. Mari kita ini adalah surat pujian dari Allah untuk dapat dikenal oleh orang lain. Ayat yang ketiga, kalau ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, surat pujian, surat Kristus itu sama. Karena dalam hidup kita, dari hidup kita, Yesus yang ditinggikan, Kristus yang dipuji-puji, bukan diri kita. Itu bisa tidak ada kehebatan pada kita kalau tanpa Tuhan memampukan kita untuk menjadi alatnya, yang bisa dikenal baik, yang bisa bersaksi, yang bisa dilihat dalam seluruh tindakan kita, perilaku kita. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus, ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, itu dalam hati manusia. Paulus mau menjelaskan dalam dunia perjanjian lama, minggu yang lalu kita bicara bagaimana loh, dua hukum Tuhan itu ditulis dalam loh batu di luar. Tetapi dalam dunia perjanjian baru, orang-orang percaya, pelayan perjanjian baru, orang-orang percaya, firman itu ditulis bukan pada loh batu, tapi dalam hati, yang tidak bisa terhapus. Loh batu dikatakan menerima hukuman, ya. Mengapa? Karena tuntutannya banyak, ya. 10 firman Tuhan itu tuntutannya banyak. Bahkan dia punya seluruh kehidupan itu, kalau tuntutannya tidak dilakukan, ya mati. Tidak ada cerita dalam dunia perjanjian lama pada waktu Musa menerima hukum Tuhan itu. Kalau umat tidak melakukannya hari itu pun. Tapi dalam dunia perjanjian baru ada begitu ruang anugerah Allah tersedia. Karena pun kita sudah tahu firman, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, masih toh melakukan. Tapi Tuhan masih kasih kelonggaran, tidak langsung mati hari itu. Perjanjian lama selesai. Karena itu tuntutannya harus dilakukan. Nah, surat pujian, surat Kristus, ya, itu ada dalam diri setiap kita. Kita adalah surat-surat Kristus
yang orang bisa baca, yang orang bisa dengar lewat kata-kata kita. Coba aja kalau perkataan kita sehari dengan caci maki, kata kutuk, orang bilang apa? Kesaksiannya di mana? Sederhananya begitu. Tidak ada kesaksian kan? Kristen tapi kelakuannya. Nah. Bapak Ibu, betapa pentingnya kita menyadari diri kita bahwa kita adalah surat-surat Kristus. Nah, surat-surat Kristus ini hanya bisa kita menjadi terang yang orang bisa lihat, orang bisa dengar kalau ada kebenaran. Kalau ada Roh Allah di dalam kita. Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat melakukan menjadi saksi Kristus, menjadi surat-surat Kristus yang bisa dibaca orang lain. Tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak mampu. Karena Roh Kudus adalah penolong. Allah penolong, Yesus penolong, Roh Kudus penolong. Dan kita orang-orang percaya adalah juga penolong. Ketika Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, dia tidak biarkan kita berjalan sendiri kan. Sebagai yatim piatu, dia mengirim, dia memberikan Roh Kudus, Roh penolong. Ada di mana tempatnya? Dalam hati kita. Itu yang dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Mari kita buka 1 Korintus, buka 2-3 beberapa lembar di depannya. 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Mari kita baca sama-sama yang sudah dapat bacaan ini. 1 Korintus 3 ayat 16, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Sangat jelas. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Wow. Tubuh, jiwa, roh kita. Ini tubuh yang kelihatan ini. Jiwa, roh ada di dalam. Tapi terlihat lewat tubuh kita ketika kita ada Roh Kudus yang memimpin kita, kita tahu kebenaran, kita melakukan kebenaran. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus yang memimpin, kita melakukan kesalahan dan hidup dalam kesalahan, hidup dalam ketidakbenaran. Perkataannya tidak benar, apalagi tingkah lakunya, pikirannya lagi. Karena tidak ada kuasa Roh Kudus, Roh yang memimpin itu. Itu sebabnya sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru, pelayan-pelayan Tuhan, kita semua orang percaya, kita katakan saya adalah surat Kristus. Yang orang bisa baca hidup saya, orang bisa lihat hidup saya, orang juga bisa dapat mengikuti bagaimana hidup saya. Karena ada firman Allah, ada Roh Kudus. Kita tidak bisa menjadi surat yang dapat dibaca, surat yang baik tanpa kekuatan Tuhan. Tidak bisa. Karena pada dasarnya kita ini rapuh, lemah, daging kembali kepada asalnya. Tapi roh hidup, memberi kehidupan, dia kembali kepada Allah. Kita hidup hanya karena Roh Kudus. Ketika kita hidup tanpa kekuatan Roh Kudus, ya tidak heran kita lupa segala-galanya dan kita katakan hidup ini saya punya. Itu sama dengan orang kaya yang bodoh. Makanlah, bergiranglah, puaskanlah dirimu. Tuhan bilang, iya kalau saya ambil kepunyaanmu, kamu bikin apa? Kekayaanmu untuk siapa? Jadi betapa pentingnya kita menyadari sebagai surat-surat Kristus yang dibaca oleh orang lain. Mengapa? Karena kita punya roh, punya kebenaran. Roh Allah ada di dalam hati, tertulis. Karena itu hati kita tidak akan pernah salah. Tapi pikiran ini bisa salah. Bagaimana supaya kita tetap memiliki kekuatan di dalam roh Tuhan? Ya, Roh Kudus, ya minta. Harus punya waktu. Menghadapi apapun kita kuat. Nah, kita tangan kita kuat. Kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Kita tidak mudah mundur. Kita tidak mudah berkeluh kesah. Tetapi kita kuat karena ada firman. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Suka dengar firman. Di mana kita dengar firman? Dalam ibadah. Di mana kita dengar firman? Ya dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kan itu pentingnya.
Mazmur 1 ayat 2. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam. Ya seperti pohonnya ditanam yang selalu segar hidupnya. Walaupun ada persoalan, tapi dia tetap menjadi kesaksian. Wajahnya selalu berseri dan orang tahu, dia punya masalah banyak, tapi dia enjoy aja begitu. Pasti Bapak Ibu kita senang ketika kita jumpa dengan orang wajahnya welcome, wajahnya berseri. Tapi kalau jumpa orang dan muka hantam demparan, antara makan juga, orang bilang, dia marah apa? Saya ada salah apa? Orang mengira-ngira. Dan kemarin dia ada happy-happy, dia senang-senang. Nah, betapa pentingnya kita memilikinya. Hanya oleh kebenaran kita memberi hidup. Karena itu tertulis kuat. Nah, dalam perjanjian lama tulis di batu, di luar. Tapi dalam perjanjian baru, surat-surat Kristus ditulis dalam hati. Setiap orang percaya. Itu berarti tidak ada hari untuk kita jauh dari firman Tuhan. Inilah yang menuntun kita. Kita sungguh bersyukur dalam kehidupan zaman ini kita dituntun oleh firman yang memiliki kekuatan bagi kita untuk mengubah hidup kita dari yang tidak benar menjadi benar. Karena itu manfaat. Oh salah ya kalau kita marah yang berlarut-larut. Ya. Kehidupan orang Kristen tuh sedikit-sedikit aneh. Kenapa aneh? Kalau orang dunia bilang ketika kau dimusuhi, musuhi dia. Tapi kalau di kehidupan orang percaya, kalau dimusuhi, kasihi dia. Kasih musuhmu, begitu. Itulah kehidupan orang percaya. Mengapa? Karena dia memiliki kebenaran. Kebenaran yang telah ditunjukkan oleh Yesus. Dia yang tidak bersalah menjadi bersalah karena kita. Itulah sebabnya tuntunan kebenaran ini terus memagari kita untuk tiba tujuan hidup kita dalam kekekalan. Kalau perjanjian lama selalu umat Tuhan ketika salah datang kepada imam bawa persembahan korban. Tapi perjanjian baru korban sekali untuk selama-lamanya, itulah Yesus. Dan di dalam dialah kita memperoleh keselamatan. Nah, tuntunan untuk sampai kehidupan keselamatan yang sudah diberikan, respon kita adalah bagaimana hidup menyenangkan Tuhan. Bukan menyusahkan Tuhan, tidak ada kesaksian. Belajar menyenangkan Tuhan. Jatuh bangun iya, karena itu diproses. Dari sifat yang tidak benar menjadi baik karena kita terus melakukan firman Allah. Yakobus bilang kalau iman tanpa perbuatan mati. Kita punya iman, kepercayaan berdiri atas firman tapi tidak melakukan, tidak berubah. Ya. Ayat 6 dikatakan, ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Roh yang tertulis dalam hati kita itu menghidupkan kita. Kenapa? Karena kita tahu kebenaran. Tetapi yang tertulis di dalam batu itu mematikan. Hukum yang tertulis mematikan. Kenapa? Karena tuntutan tadi. Dikatakan tuntutannya sangat beresiko. Kau tidak melakukannya, selesai. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dalam huruf pada loloh batu. Artinya mau katakan bahwa pada saat Musa menerima hukum Tuhan itu, wajahnya saja dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Nah, apalagi kita, di mana hukum itu tertulis di hati kita. Bukan saja wajah yang harus dipenuhi oleh kemuliaan Allah, tapi hidup kita harus dipenuhi dengan kemuliaan Allah, supaya melalui hidup kita orang lain dapat menerima Yesus. Orang lain boleh memuji Tuhan karena hidup kita, hidup yang mempermuliakan Allah dari kata, dari perbuatan, dari sikap dan tindakan setiap hari. Seperti apa? Itulah kesaksian. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa mulianya lagi pelayanan mimpi pada pembenaran. Pelayanan yang memimpin kepada penghukuman karena tuntutan itu tadi, salah hukum, salah selesai, tetapi dipenuhi oleh kemuliaan, apalagi kita. Bukan saja wajah, tapi seluruh hidup.
dipenuhi oleh kebenaran. Itulah firman Allah. Mengapa? Sebab Tuhan adalah roh, ayat yang ke-17. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dibebaskan dari belenggu dosa, dibebaskan dari kutuk dosa dan maut. Sebab Tuhan adalah roh, Tuhan adalah Allah, ada di dalam hidup setiap kita. Jadi kalau kita bilang, oh saya orang percaya, tapi tidak ada kekuatan di dalamnya untuk mengalahkan segala kenajisan hidup, keberdosaan, menjadi pertanyaan, apakah sungguh-sungguh Tuhan ada dalam hidup kita? Sesungguhnya kita mampu menolak segala yang tidak benar, segala yang tidak benar. Kenapa? Karena kita, di dalam kita ada roh Allah, tertulis di dalam hati yang tidak pernah salah. Itulah firman Tuhan. Karena itu jadilah surat Kristus, sehingga orang terus dapat membaca, melihat, mendengar. Kita menjadi kesaksian yang bersumber dari firman yang kita punya dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Orang bisa menerima, orang bisa mengakui siapa Tuhan yang kita miliki, di mana Dia berkarya di dalam dan melalui kita. Kita menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Tuhan memberkati firman-Nya menjadi kuat pada kita. Amin.